Kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi terhadap Egy Sujana ya? Kok tiba-tiba ada perubahan yang begitu drastis? Ada apa ini Egy Sujana? Luar biasa perubahannya. Kalau takut jangan pernah sok jagoan, kalau berani jangan pernah takut. Itu Pak Egy Sujana. Jadi, WA itu otentik maksudnya seperti apa, Bu Michael? WA itu menyebutkan bahwa ada iming-iming dari relawan. Ini dari Bang Egy sendiri langsung. Prosesnya itu artinya bukan suatu proses yang diskenariokan. Bukan suatu proses Bukan suatu proses yang diskenariokan. Lantas, wah, nego-nego ada nego-nego apa sih di balik ini? Saya katakan 100% tidak ada nego-nego. Saya mau kasih sumbangan sama organisasi saya. Kalau dapat ya. Separuh. Separuh setengahnya. Mudah-mudahan 100 miliar. Saya kirim jadi 50 miliar. Kalau 5 miliar, 2,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya Egy Sujana buka suara dengan mengatakan akhlak Jokowi jauh lebih baik dari saya, Roy Suryo, yang merasa jagoan lawan tuh. Dulu padahal kita lihat Egy Sujana ini paling keras sekali, vokal sekali terhadap Jokowi, tetapi anehnya lagi sekarang di saat bertemu Jokowi kok bisa-bisanya mengatakan akhlak Jokowi jauh lebih baik dari saya. Padahal ya masyarakat tahu bahwa Jokowi akhlaknya ya akhlak ngibul, rekam jejaknya penuh dengan yaitu tipuan-tipuan membohongi masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Oleh karena itu, tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Lalu yang semenarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu. Tidak penting. Itu kata Jokowi. Tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Guys, saya berharap kalian atau warga bangsa ini tidak perlu mempersoalkan tingkah Pak Egy Sujana yang bertemu dengan Pak Jokowi, minta maaf, minta berdamai, bahkan boleh katakan sembah sujud, lalu memuja-mujinya. Gak usah. Pak Jokowi itu katanya orang pintar, orang baik, orang hebat. Kenapa tidak perlu mempersoalkannya? Ada 3 alasan utama. Alasan nomor 3 ini paling sensitif dan paling menentukan. Kebetulan tadi pagi kami sempat telekonferensi bertiga ya dengan teman yang lain, dan Pak Egy sudah berada di Malaysia. Informasinya sedang akan berobat di sana. Dan teman-teman jangan anggap bahwa pertemuan dengan Pak Jokowi itu dilakukan secara tiba-tiba. Tidak ada yang tiba-tiba, semua sudah diatur. Apakah ada deal soal uang? Itu silakan tafsirkan masing-masing ya. Tapi yang pasti
ada orang yang Pak Jokowi, temannya Pak Egy Sujana yang mengatur itu. Siapa dia? Nanti cari sendiri. Alasan pertama, kenapa tidak perlu mempersoalkan Pak Egy bertemu dengan Pak Jokowi? Sebab apapun yang dilakukan Pak Egy tidak akan menghentikan gugatan sejumlah orang, tokoh-tokoh bangsa ini yang terpelajar, punya integritas, punya moral, dan istiqomah atau konsisten dalam garis perjuangan yang benar. RRT dan teman-teman ya, termasuk sejumlah pengacara yang sudah mulai digoda oleh pihaknya Pak Jokowi, infonya seperti itu, tapi mereka tidak mau tergoda dengan uang. Jadi Pak Egy tidak mempersoalkan Pak Jokowi, tidak persoalan sama sekali, biasa aja. RRT akan tetap jalan terus. Kedua, keluarga Pak Egy Sujana sangat senang dengan bertemu Pak Jokowi. Senangnya karena apa? Kalau tidak berdamai dengan Pak Jokowi, mungkin Pak Egy Sujana akan dipenjara. Tentu baik Pak Egy Sujana maupun keluarganya tidak mau dipenjara dong, gitu ya. Karena Pak Jokowi memiliki kekuatan yang hebat untuk bisa menjarakan orang, termasuk Pak Egy Sujana. Barangkali begitu ya. Ketiga, nah ini, kalau tak bertemu dengan Pak Jokowi, tidak ada SP3 yang keluar dari Polda, yang kemudian Pak Egy bisa keluar negeri. Berobat ke luar negeri kan membutuhkan banyak biaya, gitu kan? Biayanya itu tentu saja sudah dipersiapkan oleh Pak Egy Sujana dan keluarganya. Kalau ada tambahan-tambahan lain dari pihak lain ya, setelah atau akibat dari kompromi dengan Pak Jokowi itu ya kita tidak tahu lah. Tapi inilah yang terpenting. Kalau tidak berobat ke luar negeri kan, ya kesehatannya mungkin akan jadi parah gitu ya. Ya kan informasinya Pak Egy ada penyakit yang harus segera lakukan pengobatan atau perawatan dan tempatnya luar negeri. Dan sekali lagi biaya berobat di sana itu tidak murah. Nah, tadi pagi saya dikirimi satu link berita yang menyatakan Pak Egy Sujana dapat uang 100 miliar rupiah. Pengacaranya marah, katanya ini sangat menyakitkan. Tapi kalau saya bicara sama teman nih, kalau ada bagian seperti itu Pak Egy, bagi-bagi ya dengan teman-teman juga yang lain supaya kebagian. Kalau tidak kebagian, ya kita tidak tahu kan dari mana sumber berita itu. Kasih ongkos kemana-manapun aku dibutuhkan. Bahkan batal Garuda. Bukan itu yang kami tanya, ya Pak. Pak, Itu kan uang koper itu isinya berapa? Nah, isi koper itu berapa? Itu aku tantang. Mana aku berkorban, mana koper ke mobil atau koper ke pesawat, 100 miliar kan gede kak? Terakhir udah dikasih Nah, kalau dapat 50 miliar juga pasti kita, ya kan? Itu di bawah kakak, sekarang diklarifikasi 5 miliar. Terus muncul aku pelukan sama Pak Jokowi. Dia mah baju aku aja tuh udah nggak ada tuh, Bang. Bang ini ya. Kenapa? Damai itu apa artinya? Damai itu kan damai. Bukan, tapi hari damai itu artinya apa? Duit bagi rame-rame, kan? Damai dulu sih, tapi saya bukan membela Bang Damai ya. Supaya ada pembagian. Pak Jokowi itu yang curiga sama kawan aku. Kebetulan dia udah di-Allah. Duitnya banyak. Siapa? Dia tinggal Saya kan tahu. Saya kan tahu. demi Allah. Ini damai ya. Ada atas Dami. Allah Dami, jangan masuk akal. Bukan. Kemarin kan ada yang bilang tuh. Mimpi kalau Pak Jokowi ngasih Pak Damai. Saking takutnya Pak Damai, yang penting kalau perlu Pak Damai jual rumah kasih Pak Jokowi. Kembali kalau saya. Kan aku tersangka. Aku kan tersangka. Aku tersangka. Pengen SP3. Kira-kira siapa yang ngasih uang? Dia yang bayar harusnya. Mestinya. Oke lah, Pak Jokowi nggak mungkin lah. Yang bantu aku kan. Jadi saya begini, ada 5 nasihat saya kepada Jokowi, kepada Damai Luis.
Dia sudah wati-wati. Dan saya viralkan Pak. Dia berdebat ya, saya viralkan. Malam saya kan wajar semua nunggu. Bilang sama saya dari motor nggak? 100 M dapat. Jangan suka berprasangka buruk. Ya. 100 M katanya dari Jokowi dia dapat. Kecil itu mah Jokowi. Tapi tenang, Madam ini kehilangan 10 penjahat tapi berteman dengan banyak kepala negara. Kan sama Gus Nur di blok ya. Cuman pas kamu terpasang Pak Damai Lugis, karena dia kan aku pernah kemarin. Oke, klarifikasi ya. Sebelum Pak Damai datang ke Solo, Pak Damai ini sudah komunikasi sama saya kan ya, di Bekasi kan. Dan beliau ini orangnya lurus-lurus saja. Dan sudah kembali ke jalan yang benar dari dulu kala. Bukan baru saat semalam aja. Ah, berarti ini udah dapat juga ini. Sama ini. Ya, sama. 11-12 nih. 11-12 nih Pak Hatta Mas nih. Pak Jokowi nggak mungkin ngasih uang. Bukan dari Damainya ini, Damainya ini dapat 100 M. Enggak lah. Sekarang udah berkurang ya 5M. 5M lah. Ya udah berkurang orang tuh. Ya, jadi ngapain mau dipanggil mau? Kan hanya gitu kan. Makanya aku klarifikasi nanti. Iya sih. Aku udah mulai sekarang nih. Ya. Nah, jadi Egi minta THR, aku dihujat Pesan sama. kau mau makan dulu ke pesan. Makan dulu. Kau pesan makan. Egy Sujana dapat RJ, Restoratif Justice. Artinya status tersangkanya di SP3 selesai. Sedangkan yang lain ya tetap lanjut perkaranya. Ya menurut saya karena dia pakar hukum dan mengerti bahwa ini proses kalau dilanjutkan dia bisa dipenjara, makanya dia memilih untuk silaturahmi. Ya, walaupun dia mengatakan tidak ada permintaan maaf, tetapi pasti ada permintaan RJ di sana, sehingga Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa Egy Sujana di Restoratif Justice, meminta untuk polisi untuk di RJ, yang lain lanjut. Nah, kalau yang lain ini tetap bersikeras, maka dipastikan perkara ini tetap lanjut dan bisa saja ini nanti dijatuhi pidana. Penerbitan SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya untuk Egy Sujana dan Damai Lubis dalam kasus ijazah palsu Jokowi penuh dengan muatan politik. Salah satunya adalah yang dilaporkan oleh media bisnis.com di mana menyatakan penerbitan SP3 itu setelah pihak Polda Metro Jaya bertemu dengan Jokowi. Yang menjadi pertanyaan saya dan ini sesuai dengan analisa yang sering saya katakan di live saya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan kepada 8 tersangka termasuk Roy Suryo, Rismond Rifa, Egy Sujana, dan Damai Lubis adalah penuh dengan muatan politik. Dijadikan penetapan tersangka ini hanya sebagai sandera yang dimana kasus ini tidak akan pernah dimasukkan ke pengadilan. Ini yang membuktikan bahwa sebenarnya kasus ini tidak ingin diselesaikan, hanya ingin diulur-ulur. Padahal sangat mudah untuk mencari kebenaran itu sendiri. Saat ini sedang berlangsung kasus sidang ijazah palsu Jokowi di dalam Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu tuntutan CLS Civil Lawsuit, di mana sebenarnya bisa dipatahkan semua omongan-omongan Roy Suryo dan teman-teman. Jokowi hadir memberikan ijazah asli. Tapi sampai saat ini dalam sidang CLS Civil Lawsuit ini, Roy Suryo dan teman-teman tidak pernah diperlihatkan ijazah asli Jokowi yang seharusnya seperti apa yang pernah diucapkan Jokowi bahwa dia hanya mau membuka ijazah aslinya di depan pengadilan. Pak Jokowi yang terhormat, sekarang di pengadilan sudah terbuka kesempatan Anda untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia untuk menunjukkan ijazah asli Anda. Tapi kenapa Anda tidak hadir? 3 kali persidangan dalam pembuktian Anda tidak pernah hadir juga, dan ijazah asli yang katanya ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya juga tidak pernah diperlihatkan. Sebenarnya kasus ini mau dibawa kemana? Untuk Pak Jokowi yang terhormat, Anda adalah mantan presiden. Kalau Anda adalah seorang negarawan, seharusnya Anda bersikap lebih bijak sebagai seorang negarawan. Karena apa? Kasus ini bukan hanya tentang Anda, Pak Jokowi, bukan hanya tentang keluarga Anda, tapi ini tentang Indonesia ke depan nanti. Bagaimana dengan anak cucu kita ke depan ketika kasus ijazah palsu ini tidak bisa diselesaikan dan Anda tidak pernah membuktikan ijazah asli Anda di depan pengadilan. Ini akan menjadi beban sejarah buat bangsa dan negara ini tentang 2 periode calon presiden yang tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Pak Jokowi yang terhormat, ini bukan tentang Anda, bukan tentang keluarga Anda. Ini kepentingan yang lebih besar, Indonesia yang kita cintai ini. Wah, ini gila ini. Nah, yang beredar tuh isu, ya walau alam ya, dugaannya ada dana yang nggak kecil yang menggelontor, bahkan tersebut angka ya, dugaannya 150 M gitu. 150 M? Iya, iya kan? Wah, ngeri bener nih saya bilang nih kalau cuma kan ya bagaimana orang membuktikan soal itu kan begitu. Tapi kan kasak kusuk informasi yang beredar seperti itu gitu loh ya. Oke, 150 M kompensasi untuk Damai. Ya saya kira begitu kalau seandainya Damai dan nyebrang. Ya, gitu loh. Ya kan? Ini gila. Ya kan, kalau benar ini, wah ini udah ngaco. Tapi memang kan
semua orang, kalau kita ikutin lagi perkembangan di medsos ini semua, apalagi di grup-grup aktivis gitu, nggak mungkin lalu kalau nggak ada sesuatu gitu loh. Nggak naif lah kita melihat soal ini, di politik gitu loh. Apalagi Indonesia ini punya tradisi politik yang bejat sebenarnya. Soal politik transaksional, ya kan, politik dagang sapi. Ya itu yang bikin rusak gitu loh, ya kan. Jadi ya damai bukan semata-mata damai gitu loh, ya kan. Orang pernah luka bisa sembuh, tapi ada bekasnya, kan begitu. Nah ini yang dirasakan masyarakat secara luas, apalagi di lingkungan teman-teman aktivis, dilukai gitu loh, dilukai. Saya sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai juniornya yang sekian lama punya hubungan baik sama beliau gitu, bahkan saya respect, saya hormat gitu, ya kan. Tapi kalau faktanya hari ini seperti ini, mau ngomong apa gitu loh, ya kan. Oke, 150 miliar menurut Bang Kia itu harga yang pas untuk dalam tanda kutip membeli seorang Egy Sujana? Saya nggak tahu, artinya kan yang beredar angka seperti itu, artinya secara logika kan ketakarnya segitu gitu loh, ya kan. Bahkan dari seorang teman yang menjadi bagian dari kelompok klaster 1 ya, TSK juga, ya kan, itu ada kompensasi tawaran, ya kan. Tapi kawan ini menolak, ya, kawan ini. Nah, kalau untuk Bang Egy Sujana, walau alam sekali lagi, ya kan, bukan hanya sebatas di situ di 150, gitu. Tapi ada kompensasi lain. Gitu. Oke, kalau yang kawan abang tadi, itu tawarannya berapa, Bang? Dia sempat ditawar 100 miliar? Ditawarin, dipersuasi. 100 M. Nah, makanya saya bilang, kalau lu aja ditawar 100 M, lu tolak, jijik, ya kan? Ya tentu seorang Egy Sujana kan nilainya lebih, gitu. Karena yang 100 M ini lebih junior. Dari Egy Sujana. Iya. Manuver Egy Sujana apakah akan mempengaruhi perjuangan aktivis lainnya dalam konteks kasus ijazah palsu ini, atau mempengaruhi perlawanan teman-teman aktivis yang selama ini berseberangan dengan geng Solo? Saya kira enggak, gitu kan? Bahwa kekecewaan itu ada dengan fenomena persoalan Egy Sujana ketemu di Solo, tapi aku yakin saya tidak akan melemahkan perjuangan teman-teman secara umum dalam melawan kejahatan-kejahatan yang masih bergerak karena peninggalan rezim Jokowi. Saya kira enggak. Oke. Jadi langkah Egy Sujana tidak dianggap sebagai representasi dari teman-teman aktivis, atau representasi dari publik, atau representasi dari umat? Enggak dianggap sebagai representasi itu dong. Enggak bisa begitu. Ya kan? Ya kan itu tadi. Ya pilihan adalah hak, silakan aja. Ya. Silakan, cuma ada konsekuensi, yaitu tadi. Orang luka itu bisa sembuh, tapi ada bekas. Kan begitu. Ya kan? Saya pernah jatuh motor, sembuh, cuma ada bekas. Ya. Oke, apakah langkah Egy Sujana akan mempengaruhi persepsi publik terkait kasus ijazah Jokowi ini menurut Bang Kia? Saya kira juga enggak. Kalau bagi banyak teman-teman jaringan aktivis, ya kan, yang fokus, nggak akan mempengaruhi persepsi publik bahwa ya langkah seorang Egy Sujana mengambil sikap seperti itu terus kemudian membenarkan, ya kan, malah sebaliknya. Malah sebaliknya, ya kan. Soal dugaan kuat ijazah palsu ini nggak sesederhana kemudian dengan manuver seorang Egy Sujana, nggak begitu, banyak fakta kok. Jadi ini justru bagi Jokowi kontraproduktif. Bisa jadi Jokowi salah hitung. Enggak kan? Jadi memang kan begini, dalam pertarungan politik itu kan biasa, yang disasar, yang dianggap menjadi inti perjuangan. Tapi kalau salah baca justru jadi kontraproduktif, kan begitu. Ini kan persoalan kekuatan logistik aja, gitu loh. Kekuatan logistik. Orang kan tahu semua bagaimana kekuatan logistik geng Solo, gitu. Ya. Bang Kia, pertemuan 8 Januari antara Egy Sujana dan Jokowi, itu sebenarnya pertemuan rahasia yang bocor atau seperti apa menurut Bang Kia?
Kalau saya serap dari beberapa teman yang memang di lingkaran kawan-kawan yang sekarang ditersangkakan ini kan, indikasi-indikasi itu terbaca beberapa bulan sebelumnya, paling nggak 2 bulan sebelumnya. Indikasi, dugaan-dugaan, kekhawatiran-kekhawatiran ternyata kejadian. Misalnya, contohnya apa, Bang? Ya kan? Jadi ada seorang teman yang ada di dalam, ya kan, di lingkaran klaster yang sudah ditersangkakan, justru bercerita, ya kan, yang tadi saya bilang juga ditawar 100 miliar tadi. 100 miliar, ya kan. Bahkan informasinya dari kawan tersebut, salah seorang pengacara Jokowi memberi sinyal-sinyal soal itu, kan begitu, ya kan. Nah, cuma kan kawan itu belum bisa mengambil kesimpulan, tapi ternyata kurang lebih 2 bulan kemudian, hari ini tanggal 8 Januari kejadian gitu loh, ya kan. Nah, ini kan bisa ditarik benang merahnya, kan begitu. Oke, jadi gelagat Egy Sujana sudah terbaca 2 bulan yang lalu. Ya. Oleh teman-teman aktivis yang sedang concern terhadap kasus ijazah Jokowi ini. Ya, apalagi teman-teman itu kan merasa ditinggalin. Artinya tidak diurus lah, ya kan? Oleh Egy Sujana. Ya, gitu. Tapi kalau teman-teman ini tetap bergerak, maju. Walaupun mereka sekarang ditersangkakan, kan begitu. Ya kan? Nah, secara moral, secara dukungan bagi teman-teman ini, justru menguat di luar, khususnya di kalangan teman-teman aktivis. Gitu. Jadi memang Egy Sujana sudah lama tidak hadir ya bersama teman-teman ini? Kayaknya seperti itu yang saya lihat. Artinya mungkin interaksinya sudah nggak kental, segala macam. Nah, di ujungnya ada kejadian seperti ini, gitu loh. Oke. Sehingga pertemuan 8 Januari Solo itu sekaligus pembuktian juga bagi kawan-kawan? Ya. Atas dugaan-dugaan sebelumnya, indikasi-indikasi sebelumnya. Itu yang saya lihat, gitu. Ya. Oke. Kasus ijazah Jokowi ini dengan pertemuan 8 Januari yang lalu, arahnya menurut Bang Kia akan kemana? Jadi gini memang, pihak Jokowi ini bagaimana ngempesin, istilahnya, melemahkan ya lawan resistensi kelompok-kelompok yang sampai hari ini masih mempersoalkan banyak kasus di dirinya. Salah satu pintu masuk yang sangat kentara, selain banyak sebenarnya kan kasus itu kan, ya adalah soal ijazah palsu. Apalagi ada fakta yang bupati, wakil bupati, masuk kasus ijazah palsu. Begitu gampangnya, dibuktikan. Kok ini sulit benar, kan begitu. Ini kan bahkan putusan KIP baru kemarin, ya kan. Ijazah Jokowi itu informasi terbuka buat publik, ya kan, dengan alasan bla 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 bla, itu jelas kan begitu. Nah, harusnya kalau ya khususnya kembali kepada seorang Egy Sujana kan melihat soal itu gitu loh, ya kan. Tapi ya mau bagaimana kalau itu adalah pilihannya, soal haknya beliau. Ya.